Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya masuk? Nunggu yang balas salam dulu, mau di kolom chat, mau di layar yang kelihatan juga nggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rini Surabaya yang sudah menjawab salamnya ya. Khawatir tidak terdengar suaranya, bukan apa-apa. Oke, berarti aman ya suara saya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah dan segala pujian hanya miliknya yang memberikan kita begitu banyak nikmat ya Bapak Ibu, Abang Kakak, sahabat Rubik dimanapun berada. Ternyata akhirnya kita disampaikan di waktu ini, di detik ini gitu dengan kondisi terbaik, berkecukupan, bahkan tidak kekurangan satu apapun, bahkan dilimpahkan nikmat ya. Benar nggak? Ada yang nyangka nggak masih hidup sampai dengan di hari ketiga atau empat Ramadan gitu ya? Ada yang beda-beda, nggak apa-apa ya. Jadikan perbedaan ini justru keberagaman kita ya. Nggak usah berantem lah dengan perbedaan. Yang penting sama-sama kita puasa dari subuh sampai maghrib kan ya, insya Allah ya. Maka dari itu, Alhamdulillah, yuk kita bersyukur dulu pagi hari ini karena apa ya? Dari sekian banyak yang saya syukuri di Ramadan ini, salah satunya adalah kalau boleh jujur nih, walaupun ada orangnya nggak apa-apa ya. Karena saya ingat banget di tahun kemarin itu kita punya agenda, Rubik itu punya agenda, gimana ya kalau nanti bulan Ramadan, ini bicara tahun lalu nih. Tahun lalu kita ngobrol-ngobrol, karena waktu itu kita masih berikhtiar live TikTok gitu ya. Oke mas, kita nanti coba live TikTok deh habis taraweh gitu ya. Alhamdulillah, ala kulli hal tidak terlaksana sama sekali ya. Termasuk obrolan kita di tahun Ramadan tahun ini pun sama. Gimana ya nanti kalau bulan Ramadan, apakah kita bisa membersamai teman-teman Rubik di malam 2 pekan sekali? Maka dengan sangat yakin saya mengajak beliau, guru kita, Mas Kis, Mas, bulan Ramadan spesial edisi. Masa 2 pekan sekali? Bismillah yuk, sepekan sekali kita niatkan, kita prioritaskan dan ternyata bersambut dengan baik dan ternyata beliau pun punya keinginan untuk itu. Dan maka kalau teman-teman Rubik tahu nih yang sudah bergabung di grup, nah dari kemarin-kemarin kan sudah ada info bahwa insya Allah mohon doanya, mohon keridoannya, mohon supportnya juga, kehadirannya yang paling penting sebetulnya untuk kita sama-sama belajar di Rubik spesial Ramadan gitu ya, selama 4 pertemuan di setiap hari Sabtu. Insya Allah. Eh, tapi ngomong-ngomong, butuh nggak ya kira-kira teman-teman Rubik jangan-jangan kita doang berdua yang pengen ngadain ini. Coba seneng atau seneng banget nih ada Rubik spesial Ramadan di puasa kita tahun ini. Yang seneng boleh tulis di kolom chat, boleh kasih reaction emoji, yang nggak seneng boleh keluar Zoom. Enggak deng ya. Yuk sama-sama kita tarik nafas dulu. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya, berkah pokoknya buat kita semua karena masih dipilih sama Allah untuk belajar bersama guru kita yaitu Mas Kiswoko Al-Ghifari. Nah, jangan lupa juga, terlupa salat dan salam senantiasa kita terus limpah curahkan kepada pemimpin kita, kepada contoh terbaik dalam hidup kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya, orang-orang yang terus istiqomah menapaki sunnah beliau hingga hari kiamat nanti ya. Dan insya Allah kita semua termasuk yang akan digolongkannya gitu ya, yang kelak akan mendapatkan syafaat dan juga jumpa ya, bermajelis ilmu bareng-bareng dengan Rasulullah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Nah, gimana kabarnya pagi hari ini? Yuk, seperti biasa kalau Rubik jangan tegang-tegang Bapak Ibu. Apalagi ini di akhir pekan juga hari Sabtu. Mudah-mudahan walaupun mungkin masih ada yang beraktivitas kerjaan gitu ya, tetap bisa menemani, membersamai. Yang tidak ada uzur syar'i, yang tidak ada halangan, ayo sekali-sekali atuh bulan Ramadan silahkan buka kameranya. Kita niatkan untuk majelis ilmu beneran dalam tanda petik gitu ya, walaupun online kita jaga adab kita dalam menuntut ilmu, belajar gitu ya. Ya walaupun nggak apa-apa juga sih off kamera, tapi saya berbaik sangkanya off kameranya pun tetap duduk gitu ya, siap mendengarkan dengan catatannya, dengan semangatnya gitu ya. Agar apa sih, Kang Reza kok maksa-maksa gitu tumben? Ya berharap biar semakin berkah aja sih ilmu yang kita dapatkan ya. Kan kalau semakin berkah ilmunya, insya Allah kita akan semakin mudah juga untuk mempraktekkan, mengamalkannya gitu ya. Bener nggak? Setuju nggak? Waduh kesentil nih rebahan. Nggak apa-apa kalau memang masih sambil rebahan. Yang penting jangan sampai ketiduran. Tapi udah nggak apa-apa juga ya. Tidur di majelis ilmu kan masih lebih baik ya daripada kita tidur nggak dengerin apa-apa ya. Ya pokoknya bebas lah kalau sama sahabat Rubik. Pokoknya dinyamankan, di apa ya, ditenangkan hatinya, dikondisikan sebaik mungkin. Nah, tapi kalau misalkan yang open kamera, boleh dong kita doakan khusus, benar nggak? Nah, yang open kamera nih ada kan Imam Ghazali, Bu Rati, Bu Sri Wardani, Bu Dian, siapa lagi Bu Amelia, Andio, Lola, Allah berangkatkan umroh tahun ini. Amin. Kong Reza pilih kasih yang nggak open kamera nggak umroh, umroh juga setelah yang open kamera ya. Iya dong, namanya kan harus ada yang kita korbankan buat belajar gitu ya. Oke, gimana? Tulis dulu dong satu dua kata kabarnya pagi hari ini. Yuk, selain Bu ini yang tadi kesentil rebahan gitu ya, gimana kondisinya pagi hari ini? Cuaca di daerahnya cerah apa cerah banget? Karawang alhamdulillah hari ini terang benderang. Saya ke kolom chat nih ya tadi. Oke, alhamdulillah seneng banget dong, semangat. Oke, Pak Gojoli juga seneng banget. Ih, seneng. Nah, tuh kan ada yang sudah di tempat kerja, Bu Wardah. Semangat ya, Bu Wardah. Di akhir pekan masih terus bekerja, insya Allah penuh keberkahan juga sambil dengar guru kita nanti akan cerita-cerita dan juga akan lebih banyak diskusi sebetulnya teman-teman. Karena sebagaimana Mas Kis sampaikan di pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan kemarin gitu ya, kita pengennya di edisi bulan Ramadan ini, walaupun nanti tetap ada pembuka, ada nasihat-nasihat dulu dari Mas Kis gitu ya tentang materi pagi hari ini. Tapi insya Allah ruang diskusinya akan jauh lebih banyak. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Siapa tahu itu tadi kita bisa mendapatkan ibroh, bisa mendapatkan hikmah dan juga yang bertanya pun insya Allah bisa mendapatkan solusi gitu ya dari pertemuan kita. Jadi silahkan yang punya pertanyaan, siapkan pertanyaannya. Bebas ya, mau sesuai tema pagi hari ini gitu, boleh. Kalaupun misalkan ternyata ada masalah yang urgent banget, yang mendesak banget, butuh jawaban gitu, boleh. Tinggal diceritain aja ke Mas Kis, nanti kita jawab sama Mas Kis, maksudnya bukan kita jawab bareng-bareng. Dan tema pagi hari ini kan tadi tuh, Ramadan yang ku nanti. Aduh, siapa yang menantikan Ramadan nih? Apakah biasa aja? Biasa aja ya kalau hati-hati ya kalau yang datangnya bulan Ramadan tapi hatinya biasa aja gitu ya. Alhamdulillah semakin baik, alhamdulillah sehat walafiat, mendung, cerah, secerah hatiku, asik. Alhamdulillah Cirebon cerah, Bandung juga Teh Hani lagi prepare mau ke Horizon. Siap, mangga ya pokoknya. Tapi ngomong-ngomong udah pada nge-share belum link Zoom-nya? Yuk dibagikan lagi ya. Mudah-mudahan banyak yang Allah izinkan hadir pagi hari ini jadi nambah banyak keluarga baru juga di Rubik atau ada yang baru join pagi hari ini baru tahu Rubik belum sempat gabung ke grupnya. Boleh kakak admin bantu disematkan link masuk ke grupnya gitu ya. Biar teman-teman kita yang baru join pagi hari ini bisa tergabung juga di grup Rubik gitu. Insya Allah ya kita belajar pagi hari ini. Siap belum? Coba yang sudah siap. Mana berikan cintanya, asik. Janganlah, jangan cinta, bahaya. Berikan senyuman terbaiknya. Pagi-pagi udah cinta-cintaan.
Yuk, berikan senyuman kebahagiaannya biar semakin lapang hati kita, biar semakin tenang, biar semakin bahagia, biar nanti ketika Mas Kis menyampaikan nasihat-nasihatnya, hati kitanya tuh mudah menerima gitu loh, hati kitanya tuh lembut, dan ya gitu ya, insya Allah siap untuk menerima hidayah apapun nanti. Nah gitu tuh Bu Sri Wardani, senyumannya lebar banget di kolom chat. Siap ya, bismillah ya. Kalau siap, langsung aja nih kita sapa dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Eka? Wih. Alhamdulillah, sehat dong, Mas Kis. Mas Kis gimana kabarnya? Sehat, tetap semangat dong. Ada yang baru nih sepertinya nih. Apa tuh? Jangan Apa sih bilang-bilang Mas? ya, Bapak Ibu ya, Mas Kis studionya baru nih. Apa tuh? Aduh ya Masya Allah. Allah. Alhamdulillah, Mas Kis. Sip, Keren. Keren apa tuh? backgroundnya. Masya Backgroundnya Allah. hitam. Gimana Alhamdulillah. gimana gimana Mas? Gimana Mas? Iya, gimana Mas nih? Pagi-pagi di bulan Ramadan akhirnya kita bisa jumpa kembali bersama sahabat Rubik pagi hari ini. Mm-mm. Kalau perasaan Mas sendiri gimana coba? Kita pengen tahu dulu. Jujur nih Mas, ini prestasi Kepaksa banget. atau memang bahagia? Coba cerita dikit. Kalau boleh cerita gitu ya, karena insya Allah Rubik ini adalah kalau nggak salah inget ya, saya juga agak-agak lupa. Ini adalah tahun ketiga. Udah 3 kali ketemu Ramadan insya Allah. Nah, 2 kali Ramadan itu selalu off Mas. Nah, baru kali ini Ramadan itu ada. Makanya buat saya ini prestasi banget. Prestasi banget buat saya pribadi gitu ya. Ih, ada ya Masya Allah. Ya, pokoknya Alhamdulillah akhirnya bisa nemenin. Nggak setiap hari tapi ya setiap pekan gitu ya. Komitmen. Memang kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Catat status. Gitu Mas. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Kis ya. Kami tahu di tengah kepadatan jadwal Mas Kis, tapi Mas Kis akhirnya eh mengisi di Rubik gitu ya, mempersembahkan Rubik buat kita semua, buat teman-teman sahabat Rubik. Mudah-mudahan jadi keberkahan Mas buat Mas Kis dan keluarga gitu ya. Pokoknya buat kita semua ya Mas. Bismillah, terima kasih. Tuh kan, ih tambah ganteng dan semangat nih semua Mas Kis katanya. Alhamdulillah. Gitu Mas Kis, sebelum kita ke sesi diskusi, sebelum tanya jawab, seperti biasa ya, walaupun kita hari ini banyak Q&A-nya, tapi kita penting rasanya untuk dapat pondasi dulu nih, dapat pijakan dulu tentang materi pagi hari ini yang insya Allah akan Mas Kis sampaikan, yaitu tentang Ramadan yang ku nanti. Maka dari itu, tak panjang kalam, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kepada Mas Kis, persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman semua, ayah, bunda, bapak, ibu, sahabatku semua yang ada di Rubik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas supportnya, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan eh, kita semua tetap dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada beliau suri teladan kita, panutan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang tetap istiqomah di jalan kebaikan ini insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semuanya, selamat datang di Rubik. Kayaknya nih saya lihat tadi agak ngecek nama, banyak banget yang baru Mas. Nama-namanya kan saya hafal ya, lumayan hafal kalau nama ya. Kalau muka mah ada yang kadang on cam, ada yang off cam. Tapi kalau nama saya agak hafal. Ini beberapa banyak banget yang baru gabung. Jadi saya ucapkan
Selamat datang di kajian Rubik. Ini kajian Rubik ini nih sudah 3 tahun insya Allah. Saya juga lupa, nanti saya cari lagi. Pertama kapan sih? Saya lupa. Tapi kurang lebih 3 tahunan lah insya Allah. Kajiannya dulu per minggu, tapi sekarang lagi per 2 minggu. Dan untuk Ramadan ini, insya Allah per minggu, khusus Ramadan ya. Kemudian kita memang full untuk kajian aja dan apa ya, gratis untuk umum. Ini adalah bagian dari hmm, apa ya, apa yang pengen saya berikan lah ke teman-teman gitu loh. Meskipun saya boleh disclaimer ya Mas Reza ya, meskipun ini gratis tapi insya Allah tidak seperti gratisan lah gitulah insya Allah. Saya pengen saya pengen memberikan yang terbaik meskipun ini gratis buat teman-teman ya. Bahkan di flyer di mana di tulisan itu gratis tanpa tapi gitu kalau nggak salah ya, gratis tanpa tapi gitu. Saya nggak mau nanti teman-teman gratis tapi ujungnya malah suruh bayar gitu. Enggak. Insya Allah ini bener-bener kalau kata Bu Endang, ini adalah mudah-mudahan menjadi jalan surga buat kita semua, buat kita ya, buat kita bareng-bareng saling mengingatkan insya Allah. Jadi mudah-mudahan meskipun gratis tapi mudah-mudahan tidak seperti gratisan gitu. Saya tidak pelit dengan ilmu teman-teman, saya tidak pelit dengan kalau pengen sharing-sharing, saya tidak pelit ya. Kalau memang ada waktu, ada tenaga, insya Allah mudah-mudahan kita terus bisa berkomunikasi, jalurnya lewat Rubik mungkin ya, atau lewat yang lain insya Allah. Baik teman-teman semua, cek dulu suara, cek cek di mana. Oke ya. Nanti jangan sampai nanti saya udah bermenit-menit malah apa namanya, suaranya kurang gitu ya dan sebagainya. Kayak kemarin juga kan ternyata kurang. Oke, kalau suara udah oke, insya Allah ya aman ya, insya Allah ya. Selamat datang. Kalau yang belum gabung grup, silakan gabung grup. Nanti informasinya banyak di situ dan saya juga sambil live TikTok ya, biar kayak orang-orang Mas, sambil live TikTok gitu ya, insya Allah ya. Terima kasih yang sudah gabung di TikTok juga ya. Sip, insya Allah. Baik teman-teman semuanya, rahmati Allah, yuk kita sama-sama belajar dan nanti banyak diskusi ya kita ya. Jadi siapin pertanyaannya, apapun pertanyaannya, ayo kita diskusi aja. Saya tidak malu untuk mengomongkan atau membahas tentang, saya tidak malu untuk mengatakan saya tidak bisa menjawab. Kalau memang itu bukan ranah saya tidak akan bisa jawab. Tapi kalau saya bisa jawab, saya bisa jawab. Gitu insya Allah ya. Sip, saya izin nge-share materi sedikit, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa sama belajar bareng-bareng waktu yang singkat. Jadi kalau sama saya itu teman-teman itu nggak lama ya. Kajian sama saya di Rubik itu nggak lama. Paling sejam. Paling sejam udah beres. Jadi teman-teman jangan jangan pergi dulu ya. Jangan langsung off dulu. Nanti insya Allah setelah selesai mudah-mudahan tetap ada muhasabah ya. Bareng-bareng seperti biasa. Kalau Rubik itu di sesi akhir itu tetap akan ada muhasabah insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rubik itu adalah ruang belajar ilmu kehidupan teman-teman ya. Itu platform untuk belajar bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, curhat bareng-bareng, bahkan teman-teman nangis bareng-bareng gitu ya. Insya Allah. Seri 85, jadi alhamdulillah udah 85 kali. Sempet off juga dulu ya. Oke, bismillah. Kita akan bahas tentang Ramadan yang kunantikan. Jadi banyak teman-teman yang hadirnya Ramadan itu dinantikan sih. Cuman kok ya kadang-kadang ada yang setelah jalan 3 hari 4 hari itu udah mulai kendor lagi gitu loh. Bener nggak? Masjid itu kemarin pertama kedua itu ya, ada yang hari ini udah yang pertama, ada yang soundnya aman ya, soundnya ya. Oke ya, insya Allah ya. Jadi ada yang masjidnya udah mulai saya bisa masuk,
Karena ada beberapa masjid di awal-awal pasti susah masuk, tapi alhamdulillah eh, kita saya udah bisa masuk masjid, berarti sudah mulai ada kemajuan. Baru 3 hari loh, ada 4 hari juga, 3 hari gitu ya. Tapi ya itulah namanya juga kita ya kadang-kadang senengnya itu di awal gitu. Kemudian begitu udah di tengah-tengah nanti udah mulai pada merotolin gitu ya. Mulai ada kemajuan. Nah, saya mengajak teman-teman semuanya, yuk tetap semangat yuk, kita nikmatin detik demi detik bahkan. Kita nikmatin Ramadan ini detik demi detik sebisa mungkin. Jangan sampai kita lepas Ramadan ini tanpa kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Ya, kadang-kadang kita memang awal-awal aja seneng 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 gitu. Kalau ngomongin seneng di awal itu yang udah punya anak lah ngerasain, betul nggak mas? Yang udah punya anak ngerasain. Ayah, ayah beliin ini, bunda, bunda beliin ini. Begitu dibeliin sehari aja udah hilang habis itu. Udah nggak buat mainan lagi, betul nggak? Ya itulah kita teman-teman. Kadang-kadang senangnya itu di awal aja. Habis itu ya udah biasa aja tuh. Bahkan kalau yang kerja capek, kadang-kadang malah ngeluh gitu ya. Aduh, kok capek dan sebagainya kayak gitu. Maka teman-teman semua, yuk Bismillah, mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng sampai selesai. Bahkan banyak juga yang me, apa ya seneng di awal itu dengan kalimat marhaban ya Ramadan, betul nggak? Banyak banget kan flyer-flyer Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan gitu kan, di jalan-jalan banyak, di status orang banyak, di apa fit-fit IG itu banyak, hampir semua komunitas itu menyampaikan marhaban ya Ramadan pokoknya. Bahkan pribadi-pribadi juga banyak, ya nggak? Nih, marhaban ya Ramadan nih tulisannya nih. Sebelahnya tuh ada fotonya biasanya tuh. Fotonya Mas Reza gitu ya, Reza Cahyadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa gitu ya. Ada yang kayak gitu Mas, ada gitu. Kiswoko Al-Ghifari mengucapkan gitu ya, marhaban ya Ramadan gitu ya. Terus gitu kan, so terus gimana dong? Terus apa yang kita lakukan? Ada satu pertanyaan teman-teman yang ini bikin nampar saya pribadi. Ketampar banget dengan satu pertanyaan ini, bukan pertanyaan, satu kalimat ini yang bikin saya itu ketampar. Kalimatnya pertanyaan sih. Sudah berapa kalikah kita ini ketemu sama Ramadan? Ya Allah, kalau saya jujur, ketampar banget dengan kalimat ini. Sudah berapa kali kita ketemu sama Ramadan, tapi sampai hari ini belum juga ada perubahan dalam hidup kita. Betul nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Udah 40 kali loh ketemu Ramadan. Udah 30 kali loh ketemu Ramadan. Tapi kok nggak ada perubahan ya? Udah 50 tuh malah. Ini bukan ngomongin umur ya. Ini ngomongin berapa kali ketemu Ramadan. Tapi ya itulah umur saya Mas Kis kan gitu. Terus pertanyaan selanjutnya. Butuh berapa kali lagi ketemu Ramadan sehingga kita mau berubah jadi lebih baik? Itu pertanyaannya teman. Butuh berapa kali lagi ketemu Ramadan sampai kita mau berubah? Oke, Ramadan ini saya harus maksimalkan. Nanti biasanya nih, saya udah baca nih pola-polanya nih. Nanti teman-teman semua, di sesi akhir, di 10 hari terakhir, 5 hari terakhir, nanti bakalan banyak yang nulis status gini. Ya, sebentar lagi Ramadannya akan pergi, ketemu lagi nggak ya dengan Ramadan yang akan datang, atau semoga ketemu lagi di Ramadan yang akan datang. Halau, kenapa nggak dimaksimalkan sekarang? Kenapa nungguin tahun depan lagi? Emang kita yakin akan ketemu dengan Ramadan tahun depan? Gak ada yang bisa menjamin teman-teman. Gak ada yang bisa jamin. Qadarullah gitu ya. Tahun kemarin
Saya masih lengkap di keluarga ya, di keluarga besar saya. Ini tahun ini nih Lebaran kehilangan dua orang tersayang, bapak saya dan ponakan saya. Ponakan saya meninggal kemarin bulan Agustus, umurnya 17 tahun. Coba. Emang yakin 17 tahun loh lagi mondok loh. Dia ini lagi semangat-semangatnya menuntut ilmu loh. Diambil sama Allah. Sakit langsung ngedrop, langsung meninggal. Meninggalnya di depan mata saya. Coba. Emang ada yang jamin sampai ketemu 50, 40 Ramadan lagi? Ada yang bisa jamin teman-teman. Maka nggak ada kata lain, nggak ada waktu lain kecuali sekarang. Sekarang dan saat ini kita maksimalkan Ramadan kita. Semampu kita. Semampu kita teman-teman semua. Ya, kita mampunya bagaimana, ya kita maksimalkan di situ. Maka saya pengen sharing ini teman-teman. Level Ramadan kita itu yang mana sih sebenarnya sih? Apakah yang pertama yaitu apa? Hanya perintah Allah? Gak salah ini ya, gak salah ya, ini gak salah. Cuman kadang banyak orang yang sekedar menggugurkan kewajiban. Ada ayatnya dan itu kewajiban untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib ya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi banyak yang di sini. Yang jadi pertanyaan, kalau teman-teman masih ada di sini, ya, apa bedanya kita berpuasa dengan anak kita yang masih TK berpuasa juga? Dia hanya dapat laparnya, hausnya, tapi nggak ada makna di situ. Cuman gugurin kewajiban. Salah nggak? Nggak salah. Tapi saya pengen ngajak teman-teman di sini naik level dong. Yaitu apa? Yuk fokus kualitas. Kan teman-teman sudah dewasa semua di sini kan. Sebisa mungkin ketika berRamadan itu imanan wahtisaban. Dengan iman dan dengan mengharap pahala dari Allah, mengharap ridho dari Allah. Ada hitung-hitungan di situ. Ada strategi di situ. Ada cara bagaimana agar Ramadan ini lebih berkualitas dari tahun yang kemarin. Dan kita yakin memang mau menyelesaikan Ramadan ini. Gak tahu. Ini kemarin nih, tetangga saya meninggal. Baru berapa hari Ramadan, gak bisa menyelesaikan Ramadan. Teman-teman semuanya yuk, naikin kualitas kita. Dengan iman teman-teman. Dengan strategi. Saya pernah cerita. Mas Reza juga pernah cerita. Berapa tahun yang lalu ya. Tahun kemarin apa 2 tahun yang lalu gitu, saya lupa ya kejadiannya. Saya waktu itu ada job agak lumayan padat. Ada project lumayan padat gitu ya. Tapi dengan project itu kok kayaknya saya makin menjauh nih. Sholatnya kok kayaknya makin kendor gitu ya. Kemudian ibadahnya makin kendor gitu. Terus akhirnya saya mikir, ini sebentar lagi mau Ramadan nih. Kalau saya kayak gini terus, saya yakin Ramadan saya keteteran. Wah, nggak bisa nih. Saya tinggalin teman-teman. Proyek itu saya bereskan, saya tinggalin. Apa yang terjadi? Secara keuangan kan langsung nyerosot gini kan. Ya secara saya tinggalin itu semua. Saya langsung terjun bebas. Kenapa? Karena saya pakai strategi. Ini kalau saya kayak gini, puasa saya bakalan keteteran. Bener.
Saya tinggalin itu, akhirnya apa? Saya fokus di Ramadan. Dan betul disitulah nikmatnya merasakan Ramadan yang benar-benar nikmat saat itu. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, tidak pernah saya disia-siakan sama Allah. Nggak bisa buka puasa, nggak pernah sampai kekurangan. Alhamdulillah bisa mudik juga. Jadi semuanya dimudahkan sama Allah. Ketika kita fokus kepada Allah, fokus pada kualitas-kualitas ibadah kita, maka Allah akan mudahkan jalan teman-teman. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau nggak punya niat, pasti banyak alasan. Banyakan alasan teman-teman semua. Maka yuk, Ramadan ini penuh dengan strategi. Harus pakai strategi teman-teman. Contoh misalnya, teman-teman misalnya mau khatam berapa kali? Sekali. Kalau sekali berarti sehari 1 juz. 1 juz itu biasanya 10 lembar. Nah 10 dibagi biar gampang 5 sholat. Berarti 2, 2, 2, 2. Setiap habis sholat 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar sehari 1 juz. Itu namanya perhitungan. Wahtisaban. Imanan wahtisaban. Dengan iman dan dengan perhitungan. Hisab itu kan perhitungan kan. Wahtisaban. Penuh dengan perhitungan, strategi. Oke, saya kerja nih. Gimana nih kira-kira nih? Saya bisa nggak nih gitu misalnya. Oke, saya pengen khatam 2 kali. Berarti tinggal dikaliin. Sehabis sholat berarti 4 lembar. Maka sehari 2 juz. Kalau mau 3 kali khatam gimana? Tinggal dikaliin. Berarti 6 lembar setiap selesai sholat. Itu terus teman-teman istiqomahkan. Tuh misalnya baca Quran. Apalagi tahajud, sahur. Ini kalau saya sahurnya bangunnya susah gimana ya? Tidurnya jangan larut-larut. Itu namanya perhitungan teman-teman. Nih contoh lah, teman-teman mau lihat bola tengah malam itu aja pakai strategi betul nggak? Oh MU mau main nih, ya kan? Jam berapa main? Jam 3, jam 2. Ya saya harus tidur dong jam segini gitu kan ya, biar nanti aku bangun kan gitu. Nonton bola aja pakai strategi. Masa Anda nggak pakai strategi? Ya, pakai strategi lah. Misal, nih saya bangunnya agak susah nih, tidurnya di awalin. Oke lah, jam 9 sebelum jam 10 lah tidur. Nanti bangun jam setengah 4, jam 3 masih ada waktu buat tahajud. Oke. Bangunnya jangan mepet-mepet biar bisa tahajud di situ. Nah, itu loh maksudnya, teman-teman. Itu perhitungan. Plus alarmnya 4 kali misalnya, jam setengah 3, jam 3, setengah 4, jam 4 gitu kan. Kan sekarang subuhnya lagi lumayan ini ya, molor ya. Di Jakarta aja udah jam 5 kurang kan, jam 5 kurang seperempat, apalagi di daerah-daerah lebih barat lagi di sana kan. Gitu teman-teman. Makanya harus ada strategi di situ, ada perhitungan bagaimana kita biar ibadah kita lebih maksimal sebisa mungkin. Oke, ada tahajud, witir, terus sahur. Habis itu jangan tidur lagi. Berat banget ini soalnya nih. Habis sahur silakan beribadah yang lain. Kemudian kalau saya ya teman-teman, ada 2 waktu yang buat saya itu sakral banget saat puasa. Karena apa ya namanya ya, ada salah satu, ada 3 ya, doa yang tidak akan tertolak. Doa yang orang terzolimi, doa yang sedang berpuasa, dan doa ibu atau orang tua untuk anaknya. Salah satu yang tidak akan tertolak doanya itu adalah orang yang berpuasa. Maka kalau bisa, banyakin doa saat puasa.
Kalau saya ada dua waktu yang sakral buat saya. Nggak bisa diganggu kalau saya. Dua ini. Satu saat berbuka puasa, dua sebelum adzan subuh. Sebisa mungkin sebelum adzan subuh 10 menit, 5 menit, itu saya udah beres semuanya, udah duduk. Disitulah waktu yang sakral buat saya. Nggak bisa diganggu saya di waktu itu. Banyakin doa. Banyakin minta ampun sama Allah. Ini namanya perhitungan, teman-teman. Ya, imanan wahtisaban ini dengan iman dan mengharap pahala dari Allah. Perhitungan, pakai strategi, bagaimana ini biar maksimal Ramadan ini. Nah, saya berharap teman-teman tuh naik kualitas seperti itu. Gak yang asal-asalan, ya udah sih gitu kan. Ngikut yang lain aja gitu. Ngikut yang lain aja, yang lain ikut raweh. Yang lain udah males, ikut males gitu ya. Terus yang lain apa namanya, subuhan di masjid, ikut subuhan di masjid. Nggak subuhan di masjid, nggak ikut subuhan di masjid. Janganlah. Apa bedanya kita dengan anak kita yang masih TK? Anak saya TK 6 tahun. Alhamdulillah udah puasa sehari. Tapi suruh sholat kadang nggak mau. Suruh sholat belum mau, ya udahlah nggak apa-apa. Puasa tapi nggak sholat kamu deh itu. Ya Allah ya Rabbi. Oke, terakhir. Apa sih yang dinantiin orang yang berpuasa itu? Yang dinantikan apa sih? Ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Yaitu apa? Bahagianya orang berpuasa itu adalah ketika berbuka atau berhari raya yang tadi saya sampaikan. Jadi saran saya teman-teman kalau lagi buka, stop untuk hal-hal yang tidak penting. Ini kalau di saya ya, di rumah saya. Kalau udah mulai buka nih, sebelum buka lah, itu udah istighfar bareng-bareng kalau memang nggak di jalan. Kalau udah siap gitu ya, 5 menit, kita istighfar bareng-bareng. Yuk banyakin istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Begitu azan, kita doa, minum atau batalin. Habis itu saya wajibkan mereka untuk doa semua. Doa masing-masing. Wah, disitulah biasanya sampai nangis-nangis itu di situ. Doa saat buka itu biasanya itu, aduh ya Allah bener deh, serius. Sampai nangis-nangis. Padahal kan buka kan kadang ya gitu kan ya. Kalau saya enggak. Bismillah. Yuk doa dulu. Masing-masing doa masing-masing. Doa masing-masing. Yang kecil-kecil doa juga. Biasanya kalau yang udah dapat banget feel-nya itu sampai nangis. Terserah berapa lama, semenit, 2 menit, 3 menit, bebas. Tapi langsung dapat di sini biasanya. Itulah waktu sakral saya. Saat berbuka dan sebelum subuh. Oke? Adzan batalin dulu. Adzan batalin dulu. Ya. Doa. Gitu. Oke? Bismillah ya, insyaallah ya. Maka teman-teman, satu lagi kebahagiaan seorang yang sedang berpuasa, yaitu apa? Ketika ketemu dengan Allah. Coba bayangin, yang menciptakan kita, yang sayangnya luar biasa sayangnya kepada kita, dan kita akan ketemu dengan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang luar biasa. Teman-teman ketemu dengan orang yang dikangenin itu gimana sih? Misal teman-teman ngefan banget sama si X gitu ya, ketemu gitu, luar biasa kan? Teman-teman gak pernah ketemu sama orang tua, begitu ketemu rasanya gimana? Dan di sini Allah menjanjikan buat orang-orang yang sedang berpuasa, ya, nanti Allah akan ketemu dengan kita, dan disitulah teman-teman semua kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan ketika kita sudah ketemu sama Allah, sudah gak penting lagi surga dan neraka. Yang terpenting adalah ketemu sama Allah.
Nah, mudah-mudahan iya, sambil sambil jawab adzannya juga, ya, sambil jawab adzannya juga. Oke, adzan dulu boleh, selesai habis itu doa boleh, ya. Sambil dijawab juga nggak apa. Oke ya, teman-teman semuanya ya. Jadi dua kebahagiaan ini yang dinantikan di Ramadan ini, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya Ramadan ini jauh lebih baik ketimbang Ramadan-Ramadan yang kemarin. Insya Allah kita maksimalkan Ramadan kita dengan segala yang sedang kita lakukan. Makanya termasuk Zoom ini bagian dari komitmen saya dengan Mas Reza untuk bareng-bareng yuk gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang ya udahlah kan 2 tahun itu Ramadan Rubik nggak ada kelas itu karena nggak ada kajian itu karena udahlah Mas banyakkan kelas ya kan. Ini jujur deh teman-teman di sini banyak banget kan kelas-kelas di abis subuh kan, mau milih yang mana banyak banget kan, gitu maksudnya. Makanya udahlah teman-teman suruh ngaji di tempat yang lain aja gitu loh. Saya libur aja dulu selama sebulan. Ternyata keterusan. Habis libur sebulan males lagi mau memulai lagi Rubiknya ya. Insya Allah. Oke teman-teman semuanya. Ini kalau ada yang mau scan support dakwah untuk Rubik. Terima kasih yang ada di TikTok. Maaf nggak baca-baca komentarnya dulu. Oke, kemudian ini kalau ada yang mau pesen buku, ini buku saya. Saya terang-terangan sekarang mau syiar buku saya karena saya pengen banyak orang yang hidupnya tenang. Kalau yang mau, ini saya nggak promo ya, tapi ini iklan terang-terangan pokoknya ini ya. Saya nggak promo, tapi ini iklan terang-terangan. Kalau ada yang mau beli buku saya, silakan di scan aja. Nanti di situ ada link yang diisi untuk dikirim bukunya. Harganya itu 165. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjutin untuk diskusi pertanyaan. Jangan keluar dulu ya, teman-teman semua ya. Kita lanjutin untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Masya Allah, siap. Mas Kis, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Aduh, indah banget ya. Kegembiraan kita adalah ya ketika kita berbuka puasa dan bertemu dengan Allah. Insya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gimana teman-teman, sahabat Rubik dapat sesuatu nggak pagi hari ini? Boleh ditulis dong di kolom chat. Tuh, saya juga menebalkan informasi bagi Bapak Ibu yang mau bukunya Mas Kis. Nah, tinggal di scan aja krisnya. Krisnya bukan kris satu ya. Kalau buku mah barcode. Nah, kalau yang mau support dakwah Rubik, boleh scan krisnya. Mana tadi ya? Boleh ditampilkan kakak admin? Yuk, ya, insya Allah kita niatkan mumpung di bulan Ramadan, bulan penuh kebaikan bagi Bapak Ibu yang ingin support terus Rubik dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Rubik yang istiqomah gitu ya. Ada beberapa orang yang memang Masya Allah memberikan support terbaiknya gitu ya. Tenaga, waktu, pikiran, bahkan materi terbaiknya agar Rubik ini terus berjalan, terus hadir menemani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Syukron, jazakumullah khairan, jazakumullah asana jaza. Allah yang balas ya kebaikan Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya dengan balasan yang sempurna ya. Amin. Amin, amin. Nah, bagi yang lain, bagi yang mau support silahkan tinggal lewat krisnya aja tadi yang sudah Mas Kris sampaikan. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya? Silahkan langsung aja resen seperti biasa. Kita di Rubik ini nggak jangan kaku-kaku banget gitu ya. Maksudnya santai aja. Mau yang cerita-cerita mungkin tipis-tipis boleh. Nah, nanti bisa ditanggapi juga sama Mas Kis gitu. Atau mau bertanya juga langsung boleh. Atau di TikTok mungkin Mas ada yang bertanya juga boleh Mas di up ke sini. Kita jawab bareng-bareng di sini gitu. Ada yang mau raise hand? Kalau nggak ada atau ada yang mau menyampaikan apapun lah tentang kesan dan pesannya asik. Tentang perasaannya pagi hari ini. Dinasehati, senang hati, tercerahkan. Alhamdulillah. Masya Allah, thanks ilmu dan pencerahannya Mas Kis dan tim. Oke, sesuatu pisan. Alhamdulillah. Beneran nggak ada? Pengennya kalau Mas Kis mah langsung doa aja ya. Aneh emang teman-teman mah. Di TikTok Mas, jawab satu deh di TikTok deh. Ada. Oke, siap. Apa katanya Ya. Mas pertanyaannya? Kenapa Baca. ya? Kadang masih ada rasa khawatir gitu. Nah, boleh Mas nih buat ilmu kita semua silahkan.
Teman-teman semuanya, khawatir itu wajar nggak sih? Wajar, manusiawi. Manusiawi banget kalau orang tuh khawatir. Khawatir nggak bisa makan gitu ya. Khawatir nggak bisa bayar sekolah. Khawatir nggak bisa bayar listrik. Khawatir, 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 khawatir. Wajar nggak? Wajar banget, manusiawi. Namanya juga manusia, pasti juga ada rasa khawatir teman-teman semuanya. Ya. Tapi teman-teman semuanya, kita harus bisa nih memanage kekhawatiran itu. Dengan apa? Dengan keyakinan kita kepada Allah, dengan iman kita kepada Allah. Coba nih teman-teman semuanya ya. Yang namanya yakin itu jangan diembel-embeli dengan kata-kata tapi. Menurut susunan bahasa Indonesia, ini yang guru-guru, mohon maaf. Menurut susunan bahasa Indonesia nih ya, kata-kata tapi itu meruntuhkan kalimat sebelumnya gitu. Contoh ya, Mas Reza mah ganteng banget, tapi gitu, gantengnya hancur gitu loh. Nah, begitu juga dengan ketika kita yakin sama Allah. Contoh ya, contoh. Saya yakin Allah akan kasih jawaban atas masalah hidup saya. Tapi ya Allah, yakin itu sudah hancur. Tapi ya Allah, dari mana ini duitnya? Dari mana ini jalan keluarnya? Ini yang membuat kita itu akhirnya nggak yakin dan ujungnya khawatir gitu. Terus gimana dong? Yakin tanpa tapi. Yakin titik, nggak usah pakai kata-kata tapi teman-teman. Contoh ya, ini butuh proses sih. Saya sampai di titik ini pun juga butuh proses ya, nggak langsung celing gitu nggak. Butuh proses. Saya nggak usah cerita nanti saya malah nggak enak sendiri ya Mas Reza ya. Saya baru banget kejadian kemarin banget nih. Baru banget soalnya kejadiannya, gak enak banget ya kan. Dan apa yang terjadi Mas? Pas banget tanggal 20 kemarin kan? Apa yang terjadi kan? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tanggal 20 kapan? Kemarin kan? Itu teman-teman, gak usah saya ceritain, gak enak. Ini aib kita berdua. Tapi itulah keyakinan. Artinya, yakin itu hanya kepada Allah, bukan kekhawatiran yang kita kedepankan. Oh, yang mau saya sharing gini aja, Mas. Kalau kemarin yang lihat story saya di IG, di TikTok ya. Kalau yang belum follow boleh follow. Eh, Allah, kita punya rencana, Allah yang punya ketetapan. Itu status saya waktu itu. Kita punya rencana, tapi Allah punya ketetapan. Jangan pernah kita mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin sama Allah. Jadi kita nggak usah mikirin sesuatu teman-teman yang memang itu bukan ranah kita. Kalau itu adalah ranahnya Allah, nggak usah khawatir. Coba ranahnya ranahnya Allah yang kita pikirin apa sih? Apa contohnya? Misal kita khawatir apa sih? Khawatir besok nggak bisa makan, khawatir besok nggak bisa bayar listrik, khawatir besok mati, khawatir besok apalagi. Semua kekhawatiran itu adalah di ranah Allah dan kita jangan jangan berusaha masuk di ranahnya Allah. Nih saya ulangi lagi nih, saya agak kesel gitu ya. Itu ranahnya Allah, jangan sekali-kali sok tahu masuk-masuk ranahnya Allah. Ranah kita apa sih? Berjuang, berusaha, melakukan yang terbaik. Itu ranah kita. Kalau itu adalah ranahnya Allah, jangan sekali-kali kita mikirin. Kenapa? Pusing kita. Pusing kita kalau kita pikirin. Jadi kita merencanakan, oke, kita punya rencana yang terbaik. Kita punya agenda-agenda terbaik, targetan-targetan terbaik. Terus apa yang kita lakukan? Lakukan yang terbaik. Apa yang menjadi target, kemudian turunkan menjadi
roadmap, wah keren banget bahasanya nih Dan. Jadikan jalan untuk menuju tujuan kita. Habis itu hasilnya itu serahin ke Allah. Jadi akhirnya apa? Tidak khawatir. Itu kebanyakan orang ya nanya ke saya itu basic-basic banget hal-hal yang teknis yang kadang-kadang Mas gimana ya? Mas gimana caranya ya? Gitu Mas. Kadang-kadang gitu ya. Aduh, pertanyaannya masih kayak gini terus nih gitu kan. Akhirnya kadang-kadang kalau memang orang yang baru gitu ya, nggak apa-apa, yuk ikut aja di kelas-kelas tertentu gitu ya, ikut. Gitu. Tapi kalau yang udah sering ketemu saya, insya Allah udah paham bahwa yakin yuk sama Allah ya. Beneran deh, ini nyatanya nih, saya masih hidup sampai sekarang, ya kan? Mas Reza masih hidup, kita semua masih hidup sama Allah, diizinkan sama Allah. Meskipun kita punya perjuangannya masing-masing. Jadi kita nggak pernah tahu loh Allah itu sedang uji seseorang dengan hal apa kita nggak tahu. Mungkin orang kan ngelihat ya enak ya jadi maskis gitu ya, keliling Indonesia terus gitu, enak ya bla 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 gitu kan. Kan Anda nggak tahu Allah lagi uji apa dengan diri saya. Enak ya jadi Mas Reza ya begini begitu begini, kan nggak tahu juga ujian apa yang sedang dihadapi sama Mas Reza. Artinya teman-teman, Allah tidak pernah tahu. Gini loh, kita tidak pernah tahu Allah sedang uji apa diri kita, diri orang lain. Gitu. Terus gimana dong, teman-teman semuanya? Kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang orang lain inginkan. Catat tuh status. Terkadang kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang orang lain inginkan. Kalau bahasa Jermannya sana itu, urip iku sawang sinawang, itu bahasanya. Status pagi ini ya. Jadi kadang orang tuh enak ya jadi ini. Iya, makanya ya syukuri aja yuk hari ini. Syukuri yuk. Alhamdulillah sekarang bisa begini, begitu, begini, begitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman. Kita syukurin aja. Insya Allah nanti Allah akan kasih yang lebih. Bagaimana Allah mau ngasih yang lebih kalau kita belum bisa bersyukur dengan apa yang sedang Allah kasih hari ini. Itu sih, jadi jangan khawatirkan sesuatu yang memang bukan ranah kita, insya Allah. Oke? Sip. Terima kasih yang ada di TikTok. Sip. Masya Allah. Siap, Mas Kis. Alhamdulillah. Kita, ini nih ada yang resen. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kita ngobrol di Zoom lah. Pak Ari Supdiono. Ibu Hari ya? Salah, aku jadi malu. Maaf ya, Bu. Kita jawab dulu yang ada di Zoom ya teman-teman semua ya. Yang di Zoom ada yang pertanyaan. Tunggu Bu Hari bentar ya. Supriyono silahkan. Oke, uh, izin, apakah bisa mendengar suara saya? Halo, Ya, Mas Reza boleh. bisa clear ya? Aman Bu Hari. Ya, Oke, silahkan. uh, Meski saya ada apa ya kendala untuk komunikasi dengan anak yang sudah dewasa, yang lagi beda frekuensi. Dalam artian gini, saya siap bicara, tapi anak kondisi masih emosi tinggi gitu loh, Mas Reza, Mas Gis. Jadi intinya gini, Mas Reza pasti udah tahu cerita saya kemarin ya. Jadi anak saya itu seorang dokter. Nah, qadarullah ngelamar di beberapa rumah sakit dan dipanggil beberapa kali di rumah sakit yang non-Islam. Nah, masih baru. Akhirnya saya saranin ambil ambil aja yang baru itu kita bisa mencurahkan ilmu kita, kita bisa membangun sistem dan kita bisa apa yang istilahnya bisa uh, mencurahkan tenaga kita untuk benar-benar menjadi wasilah kesembuhan banyak orang dan lakukan dengan ikhlas gitu loh. Nah, atas saran saya, anak saya sampai 3 kali dipanggil itu baru mau gitu loh, Mas. Pertama nggak mau, kedua nggak mau, ketiga akhirnya
atas saran saya biar ilmunya terpakai di rumah sakit yang baru kita bisa membangun sistem bukan ngikutin sistem gitu loh. Kalau di rumah sakit lama kan ngikutin. Nah, di rumah sakit baru kita bisa membangun dan kita dipakai benar-benar. Yang terjadi akhirnya emang rumah sakit benar-benar baru didirikan, masih minim tenaga medis, terus pasien meluap. Akhirnya benar-benar overload, jam kerja melebihin dari ketentuan. Nah, awalnya saya masih oke Kak, jalanin dengan ikhlas, jangan mikir hasil. Nah, akhirnya lama-kelamaan kerasa sholatnya sampai di jamak. Jadi saking crowdednya itu nggak bisa menyediakan waktu untuk sholat tepat waktu. Intinya gitu. Tidak ada tempat istirahat. Lalu dengan alasan sholat, no, sekarang stop aja keluar gitu kan. Nah, ternyata kan tidak semudah sekarang keluar, sekarang resign, besok keluar. Nah, suatu saat anak saya kan seminggu sekali pulangnya. Nah, saat pulang itu kondisi lelah, jadi susah untuk diajak komunikasi. Sedangkan hari kerja juga susah diajak komunikasi karena kesibukan. Akhirnya kita WA bahwa sudah saya bikinin resign Kak gitu kan. Nah, saat udah pulang, saya ajak komunikasi kenapa ambil resign gitu tuh, masih emosi seperti itu loh. Dulu Bunda Kak yang nyuruh Bunda ini gitu-gitu kan. Terus tidak bisa secepat itu gitu-gitu. Jadi dari cerita Mas Kis tadi kan relate juga bahwa di saat tidak sesuai dengan hati ambil resign gitu kan. Nah, saya susah untuk memberikan pemahaman ke anak karena pertama frekuensi lagi beda, emosi lagi tinggi. Yang kedua jarang ketemu. Nah, untuk hal ini, untuk bisa komunikasi masuk dan mengambil keputusan yang tepat, itu menurut saran Mas Kis seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Kis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sekalinya pertanyaan berat banget, Mas. Salam kenal Bu Hari. Masya Allah, salam kenal kayaknya baru ketemu nih di Zoom ini kayaknya Mas Reza. Mungkin jamaahnya Mas Reza kali ya. Silakan Mas. Salam kenal, Insya Allah. Mudah-mudahan berkah ya Bu ya. Baik, Bu Hari, Insya Allah ini senior padahal ya. Tapi saya bukan dalam rangka guruin ya Bu Hari ya. Ini saya diskusi ya, ngobrol aja santai. Karena anak saya belum ada yang kuliah. Anak saya paling gede baru SMP kelas 2, jadi nggak pas sebenarnya kalau saya ngomongin Bu Hari, tapi kita diskusi aja ya insya Allah ya, diskusi. Oke, saya disclaimer dulu yang awal tadi statement saya. Kenapa saya ambil keputusan itu? Karena itu adalah sesuatu yang memang saya yakini. Saya tidak menyuruh orang lain gitu loh. Saya meyakini diri saya pribadi bahwa saya punya why gitu loh. Saya punya the big why. Kenapa saya harus ngelakuin hal ini? Hal sesuatu, hal apa? Itu saya harus punya why, teman-teman. Kenapa saya harus ngelakuin hal ini? Gitu. Kalau saya punya alasan yang kuat, maka disitulah cara Allah untuk menurunkan pertolongan. Saya gampangnya kayak gitu. Tapi kalau saya nggak punya why yang kuat, capek sendiri. Contoh misalnya saya kerja di situ, kok kayaknya kerja doang ya, kok ibadahnya kurang. Nah, kan saya bertentangan nih sama hati saya nih. Ah, enggak kayak kayaknya deh. Enggak. Saya nggak mau kayak gitu. Itu diri saya. Nah, saya tidak memaksa orang lain untuk sesuai dengan apa yang saya inginkan. Itu disclaimer di awal. Kemudian masuklah ke Bu Hari. Jadi gini Bu, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk sesuai dengan kehendak kita. Itu catatannya. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita sayangi. Jangankan diri kita, seorang nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang disayangi, apalagi diri kita ini siapa. Nah, apalagi masuklah di sini anak-anak yang memang sudah mulai dewasa. Saya sih lagi Masya Allah juga nih, anak udah SMP juga ternyata beda ya, didik anak masih SD sama SMP beda ya ternyata ya. Nah, saya belum didik anak SMA nih. Terus didik cowok sama cewek ternyata beda ya, kayak gitu-gitu tuh saya masih belajar terus gitu loh. Saya masih belajar terus. Tapi yang
saya apa ya namanya ya ambil gitu ya dari cerita Bu Hari maupun orang-orang yang banyak yang sudah cerita ke saya, ketemu saya yang memang dia anaknya udah ABG, anaknya udah seneng nongkrong gitu ya. Itu ada beberapa hal yang bisa saya ambil hikmahnya. Yang pertama gini ya, jangan langsung ngejudge dia. Jangan seolah-olah kita itu gurui dia. Kakak, ini tuh nggak boleh. Kak, ini tuh ya gini 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 gini. Gak bisa kak gini 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 ini. Kayaknya nggak pas. Apalagi mohon maaf anak zaman sekarang. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa anak zaman sekarang itu disamakan dengan diri kita yang mungkin zamannya beda. Nggak bisa. Mereka itu kadang masih tanda kutip liar ya. Kesana kemari gitu ya. Nyari, wah pokoknya teman-temannya juga beda gitu. Saya memperhatikan gitu loh. Kemarin tuh saya apa ya ngajak anak main gitu ya. Saya perhatikan sekeliling gitu loh. "Oh, anak-anak sekarang kayak gini ya cara ngobrolnya ya kayak gitu kan. Oh ternyata cara ngobrolnya kayak gini. Oh gini, oh gitu. Saya amati gitu sekeliling di situ tuh anak-anak ya SMP, SMA. Oh kayak gini ya caranya ya. Jadi nggak bisa kita langsung ngejudge dia. Karena apa? Dia itu pasti punya pikiran yang berbeda. Maka kita jangan sampai ngomong, kamu tuh ya harus nurut mama. Gitu. Nggak bisa. Gitu. Tapi kita lebih tanya, apa sih yang pengenin kamu sebenarnya? Lebih tanya. Tapi ini pun nggak bisa menjamin dia langsung membuka diri. Misal kita tanya, emang kakak maunya apa sih? Itu pun tidak serta-merta membuat dia langsung terbuka sama kita. Kan kita pengennya, ayo dong terbuka sama mamanya dong gitu. Bener nggak yang sudah di fase itu? Saya belum sampai anaknya sampai kuliah. Tapi rata-rata begitu. Anak-anak saya itu termasuk anak yang susah untuk bercerita, untuk ngomong. Dan ternyata hampir rata-rata anak zaman sekarang tuh gitu. Kenapa? Karena sekarang ngomongnya sama HP. Gini terus. Kayak gini terus nih. Kalau apa ya apatis apa ya kalau ada orang ngomong tuh kok cuek banget gitu lah pokoknya. Zaman sekarang tuh anaknya cuek bebek, cuek banget, bodoh amat gitu loh. Kenapa? Karena kayak gini dunianya, kayak gini terus. Itu teman-teman, ya. Makanya udah kita pancing untuk nanya aja kadang-kadang ya dia nggak bisa terbuka. Itu satu. Yang kedua, hormati pendapat dia. Hormati pendapat dia. Kalau dia berpendapat, dengerin dulu. Jangan pakai sudut pandang kita dulu. Jangan pakai sudut pandang kita dulu. Orang tua nggak ada yang salah kok, tenang aja. Saya yakin orang tua nggak ada salahnya kok. Meskipun itu pahit untuk anaknya, pasti itu benar untuk orang tuanya. Tapi buat anaknya itu belum sampai di titik itu. Ibaratnya orang tua itu udah lari sampai 50 kilo, anak itu baru lari di 20-an kilo, itu belum nyampe rasanya di 50 kilo tuh kayak gimana. Padahal orang tua udah ngomong, di sini ada lubang, di sini ada kerikil, di sini ada. Dia lebih tahu. Tapi anaknya kan nggak tahu, bodo amat. Aku lagi menikmatin kehidupan aku, mama. Udah sih gitu. Ya nggak? Kayak gitu tuh. Jadi hormati pendapat dia dulu. Dengerin dulu. Jangan kamu tuh ya harusnya begini loh kak. Kamu tuh harusnya tuh begini. Males. Beneran deh. Anak digituin tuh bete. Apa sih mama? Gitu. Itu mah zamannya mama. Gitu ya. Jangan samain sama aku dong gitu. Gitu biasanya. Terus gimana dong mas bahasanya? Dengerin dia dulu, kemudian kita rangkum, kita ngomong, kok kalau mama ngelihatnya dari kayak gini ya kak ya. Coba kak, coba nih ya. Mama tuh ngelihatnya kayak gini, 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 gini. Kemungkinan-kemungkinan itu nanti begini, begini. Itu biasanya dia, emang iya mah, mama sok tahu ah. Ih coba deh. Nah kalau sudah mulai dia membuka diri, masuk pelan-pelan, jangan langsung, jangan, pelan-pelan. Iya kak, jadi gini kak. Tapi jangan bilang kayak gini ya. Kalau mamah dulu nih ya, jangan. Jangan kayak gitu. Masuk pelan-pelan aja. Oke, Kak. Iya, Kak, soalnya nih ya, kalau kayak gitu-gitu tuh,
Nah, kayak gitu terus. Jadi dari sudut pandangnya dia dulu di apa ya dijadikan seolah-olah kita itu ada di posisi dia dulu gitu. Jangan langsung pakai apa namanya sudut pandang kita. Tapi ya lagi-lagi ini nggak salah nggak benar. Ada orang yang memang diskusinya beda juga. Kadang ya enggak lah, kita harus keras sama anak, kita harus begini sama anak. Kalau enggak ya gitu ada juga. Nggak salah juga. Silakan monggo enaknya di mana. Nah terakhir terakhir kalau bisa ngobrolnya bukan menginterogasi, tapi ngobrolnya itu adalah diskusi. Jujur lila, jujur kita itu ngobrol sama anak biasanya interogasi nggak? Kamu dari mana? Jam segini belum datang, jam segini belum pulang. Kamu udah nungguin loh. Kamu pergi sama siapa? Nada itu nggak enak banget didengar, betul nggak? Jadi biasanya nada-nada interogasi, nah itu bikin males buat anak dengerin gitu. Apalagi kalau dia lagi capek, frekuensi belum nyambung, masih ngantuk, masih lapar dan sebagainya. Kita harus lihat di situ. Banyak banget ini kalau diskusi panjang lebar ini. Ya, tapi lagi-lagi ajak dia diskusi. Banyak anak yang memang susah untuk diskusi sama anaknya. Makanya yang masih kecil-kecil nih, nah saya baru bisa ngomong nih. Yang masih kecil-kecil nih, anak saya masih kecil-kecil nih ya. Tolong dari kecil ajak ngobrol. Dari kecil ajak ngobrol. Biar nanti kalau udah gede tetap seneng ngobrol sama orang tua. Kalau dari kecil sudah nggak mau, orang tuanya udah cuek, bodoh amat, nggak mau ngobrol, nanti kalau udah gede males ngobrol sama orang tua. Nah, fase-fase dia perubahan, coba dilihat deh yang udah pada gede-gede anaknya. Mas Reza belum ngalamin nih. Itu nanti dari SD ke SMP. Itu perubahannya luar biasa. Dari SD kelas 5, kelas 6, masuk SMP, itu perubahannya gini. Beda banget. Nah, kritis-kritisnya tuh di situ, teman-teman. Kalau teman-teman mengabaikan dari perpindahan SD ke SMP, ya, kelas 6 atau kelas 5, kelas 6 masuk SMP, itu teman-teman los, dijamin terus ke sana tuh Anda perjuangan. Tapi kalau teman-teman dari kelas 5, kelas 6 terus gitu ya, deket sama anak-anak, biasa diskusi, bukan menginterogasi gitu ya, itu nanti biasanya udah SMP, SMA itu mudah-mudahan masih enak buat ngobrol gitu. Gitu. Makanya belajar. Saya juga masih belajar. Itu sih Bu Hari, insya Allah mudah-mudahan dicatat ya. Saya suruh ngulangi lagi, saya lupa kayaknya. Mudah-mudahan dicatat ya insya Allah ya. Bukan menggurui sekali lagi, tapi sama-sama belajar insya Allah. Barakallahu fikum. Silakan Mas Reza. Sudah cukup kali ya, udah siang kali ya. Ada Wafik yang mau ngajar kali ini. barakallah. Alhamdulillah. Tur nuhun Mas Kis. Insyaallah kalaupun nggak sempat catat simak rekamannya di YouTube Kiswoko Al Ghifari. Oh, smooth banget nggak tuh? Jadi Insya Allah. silakan bagi yang ketinggalan pagi hari ini dan pengen tahu kajian-kajian sebelumnya, rubik episode sebelumnya bisa main ke YouTube-nya Mas Kiswoko ya. Atau yang baru join banget pagi hari ini dan pengen bergabung dengan grupnya agar tidak ketinggalan informasinya silahkan. Oh, bisa diklik link gabung Rubik di kolom chat atau mau tanya-tanya boleh ke admin Rubik ya. Termasuk misalkan Mas Kis kayaknya butuh konsultasi lebih dalam deh, butuh ngobrol lebih lanjut. Nah, hubungi ke admin aja ya. Mau jadwal individu, mau jadwal buat ngisi kajian dan lain sebagainya, curhat dan lain sebagainya boleh tanya ke admin. Karena kalau nanya ke Mas Kis slow respon, udah padat jadwalnya. Gitu ya, silahkan dihubungi di kakak adminnya, admin Rubik, dan pastikan sudah tergabung di grupnya juga. Dan terakhir sebelum kita muhasabah, Mas Kis, izin saya mengingatkan teman-teman sekalian. Nah, kalau misalkan mendapatkan manfaatnya dari keberadaan Rubik, yuk ajak lagi ya teman-temannya, saudaranya, kerabatnya di pertemuan kita pekan depan. Insya Allah ya. Pokoknya halal disebarluaskan, gratis diikuti siapapun. Mudah-mudahan jadi jalan kita bareng-bareng untuk belajar tentang apa? Tentang ilmu kehidupan. Kan ruang belajar ilmu kehidupan ya. Satu lagi, sebelum doa, bagi yang mau menyempurnakan ilmunya, menambah keberkahan ilmu pagi hari ini dengan cara memberikan
support terbaiknya, sama-sama yuk kita berjihad, berjuang di jalan Allah dengan memberikan harta terbaik kita dalam rangka menebarkan ilmu yang bermanfaat melalui Rubik. Boleh banget. Silahkan di-scan kerisnya ya. Tuh di kolom chat ada, saya lampirkan di layar juga ada. Kalau nomor rekening ada nggak Kang Reza? Untuk saat ini belum ada ya. Jadi mohon maaf. Atau mungkin ditanya ke Kak Admin aja ya. Siapa tahu udah ada nanti di Kak Admin. Kalau ini yang gampang-gampang aja lewat Kris gitu. Dan terakhir, yuk kita hadirkan hati kita. Kita minta tolong sama Allah. Allah lembutkan hati kita dan kita mohon kesediaannya kepada Mas Kis untuk membersamai muhasabah kita pagi hari ini. Bismillah kepada Mas Kis dipersilakan. Yuk, seperti biasa di Rubik itu di sesi akhir kita muhasabah bareng-bareng, doa bareng-bareng insya Allah ya. Yuk, yang punya doa, yang punya hajat ya. Kemarin saya dapat dari Ustadz Adi Hidayat nih. Sepanjang hari bulan Ramadan itu doanya mustajab. Jadi perbanyak doa setiap detik, setiap menit, setiap jam di bulan suci Ramadan. Doanya apa aja, bebas ya. Yuk, yang punya hajat, yang punya doa-doa, yuk minta sama Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan afin kafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan segala salah-salah kami ya Allah. Maafkan ya Allah kekhilafan kami selama ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Mudah-mudahan Kau ridho ya Allah, Kau terima ya Allah semua amal soleh kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah Kau sampaikan ya Allah hajat-hajat kami ya Allah. Mungkin ada yang pengen lunas hutang ya Allah. Teman-teman yang hadir hari ini ya Allah, lunaskan hutangnya ya Allah. Mungkin ada yang pengen punya anak-anak yang soleh solihah ya Allah ya Rabb. Berikanlah kepada teman-teman kami hari ini ya Allah, anak-anak keturunan yang soleh solihah, ahlul Quran, anak-anak yang senantiasa mencintai Al-Quran selama-lamanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, buat teman-teman kami yang hadir hari ini, yang sedang merindukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Berikanlah mereka semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang tujuannya hanya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, buat teman-teman kami yang hari ini pengen berangkat ke tanah suci ya Allah. Izinkan ya Allah dengan cara-cara. Izinkan ya Allah dengan cara-caramu ya Allah. Teman-teman kami yang hadir hari ini ya Allah, bisa Kau berangkatkan bersama keluarga besarnya ya Allah, ke tanah suci ya Allah. Sujud di Baitullah ya Allah. Sujud di depan Ka'bah ya Allah. Sujud di Nabawi ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih atas supportnya. Ini saya tidak sebutin ya. Terima kasih supportnya pokoknya yang sudah support, karena untuk menjaga keikhlasan teman-teman semuanya secara pribadi, support doa, support hadir, support nge-share, dan ada beberapa yang support kiris ya. Insyaallah semuanya pokoknya menjadi keberkahan di bulan suci Ramadan ini buat teman-teman semua hamba Allah yang tidak saya bisa sebutkan satu-satu. Ada beberapa yang
luar biasa supportnya ya. Insya Allah termasuk tadi Mas Reza nyolek-nyolek. Ini tampilannya agak lebih cerah Mas Kis, suaranya agak lebih adem Mas Kis. Iya, ini karena ada orang baik yang pengen support dakwah untuk Rubik biar lebih enak, lebih nyaman untuk dilihat. Jadi insya Allah mudah-mudahan jadi jariah buat semuanya ya yang sudah support semuanya. Terima kasih sekali lagi, ketemu di Sabtu yang akan datang di jam yang sama. Insya Allah kita dengan pembahasan yang berbeda tentunya. Jadi silakan masuk ke grup, nanti bisa ada share-share kebaikan lah di grup tersebut. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih semuanya. Yang di TikTok juga terima kasih. Yang di Zoom terima kasih semuanya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Mas Kis yang sudah bersama kita pagi hari ini di Rubik spesial ya, edisi Ramadan pertemuan perdana. Ya, semoga Allah sampaikan lagi di pekan depan. Insya Allah setiap Sabtu kita akan jumpa Sabtu pagi mulai jam 7 lebih 10 atau lebih 15 gitu ya, dan sampai dengan ya kurang lebih jam segini lah, jam 8 sampai jam 8.30 maksimal ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak, dan insya Allah ya, saya hafal banget lah ceritanya. Apapun tadi yang Mas Kis ceritakan gitu ya. Ada yang nanya di kolom chat gimana ceritanya. Yang kepo silahkan ketik spasi Reza, kirim. Enggak deh. Canda ya. Pokoknya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang baik yang luar biasa senantiasa support Maski, support Rubik gitu ya. Akhirnya kita bisa mengadakan webinar seperti ini. Allah yang bales kebaikan Bapak Ibu semua dengan balasan yang purna. Tapi yang paling penting, mohon banget doa dan dukungannya dan kehadirannya kembali di pekan depan, disiarkannya, disebarluaskan, pokoknya halal untuk diikuti siapapun. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan buat kita semuanya. Itu aja kali ya. Terakhir mungkin ada yang mau difoto, kita awetkan, kita bagikan ke grup Rubik. Silahkan kakak operator di capture. Bagi yang mau, bagi yang enggak, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. 3 galeri mungkin kakak operator biar bisa banyak yang kelihatan. Cukup segini. Nah, yuk yang mau open kamera. 1, 2, 3, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Terima kasih, hatur nuhun. Itu aja, sekali lagi keberkahan di bulan Ramadan kita, target-target ibadahnya, target-target amal solehnya dimudahkan, dilancarkan. Dan tadi tuh, aduh syahdu banget doa dari Mas Kis ya, semuanya yang hadir pagi hari ini, Allah izinkan sujud di Baitullah dengan caranya ya. Insya Allah di waktu yang tepat menurutnya, bersama keluarga dan orang-orang disayang. Amin, ya Allah Rabbal Alamin. Akhir kata, sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan ya hari Sabtu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kirimkan doa-doa terbaiknya buat Mas Ki, silahkan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Reza Jazakallah semuanya. khairan. Terima kasih. Jazakallah ya Mas Reza. Ini ngomong-ngomong saya sebelahan sama Mas Ki sebenarnya. Tim Rubik. Assalamualaikum Pantas warahmatullahi backgroundnya sama ya. Iya, ini sebelahan. Mas. Duluan Mas. Atur nuhun sadayana ya. Sampai jumpa di Baitullah. Barakallahu fikum. Bu Turi, Bu Dian, Bu Rati, Pak Imam Ghazali, Pak Rio Murtoko, siapa nih? Pak Mohon. Weni, Bu Sarnila, Bu Dokter Aryani juga ada, Masya Allah. Bu Nanik Sidoarjo, sehat-sehat semua ya. Amin, atur nuhun. Yuhin Baitullah. Barakallahu fikum. Amin.